Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatannya agar kita terhindar dari penyakit, dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Jika harus bepergian keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Dan perkenalkan, nama Bapak Dedi Iskandar, dipanggil Pak Dedi. Bapak mengajar di kelas 54. Salam kenal untuk Ananda, anak-anak Bapak semuanya ya. Nah, kegiatan hari ini tanggal 24 Juli 2021. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian mengisi absensi, materi, dan tugas. Nah, hari ini kita masih belajar tema 1 ya anak-anak. Kemudian yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema satunya organ gerak hewan. Nah, materi sebelumnya kan anak-anak Bapak sudah belajar materi IPA dan SBDP ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran yaitu muatan pelajarannya ilmu pengetahuan sosial, di mana judul materi kita yang sekarang yaitu letak geografis Indonesia KD 31 dan 41. Nah, sebelum Bapak masuk ke video, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak harap setelah mengamati tayangan video ini, anak-anak Bapak dapat menjelaskan letak Indonesia secara geografis. Kemudian setelah mengamati gambar pada peta, anak-anak Bapak dapat menyebutkan pulau-pulau terbesar di Indonesia. Oke, yang selanjutnya anak-anak Bapak dapat perhatikan slide PowerPoint-nya ya. Kita masuk ke kondisi geografis Indonesia. Nah, di sini anak-anak Bapak bisa melihat luas wilayah Indonesia itu pada tahun 2015 itu sudah tercatat luas daratannya itu yaitu 1.913.578,68 km persegi. Sedangkan luas perairannya itu 3.257.483 km persegi. Nah, di sini Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim. Kenapa? Karena jumlah atau luas wilayah perairannya lebih besar dibandingkan luas wilayah daratannya. Nah, anak-anak Bapak bisa lihat juga letak wilayah Indonesia itu berdasarkan peta. Nah, pada peta Indonesia itu kalau dilihat terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak pula di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini dilihat dari letak geografis Indonesia. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari peta. Ini adalah negara Indonesia yang Bapak tanda ini diapit oleh dua benua dan dua samudra. Ini adalah letak geografis Indonesia. Nah, kita lihat juga di sini letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, batas wilayah Indonesia itu kalau berdasarkan letak geografisnya ada beberapa macam, yaitu ada 4. Kita lihat dulu di bagian sebelah timurnya. Anak-anak Bapak bisa baca. Nah, sebelah timur ini Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sedangkan di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sedangkan di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah selatannya lagi Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Ini adalah batas-batas wilayah Indonesia. Nah, di sini dikatakan juga letak astronomis. Nah, letak astronomis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya dari garis lintang dan garis bujur. Kalau lintang itu yang Bapak tandakan ini, yang lintang itu yang melintang, yang bujur itu yang dari atas ke bawah, kalau yang melintang dari kanan ke kiri. Kita lihat pengertian dari garis lintang.
garis kail yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Kemudian garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jika tadi kita belajar tentang letak Indonesia secara geografis, sekarang kita lihat letak Indonesia berdasarkan astronomis. Nah, astronomis ini kita lihat berdasarkan garis bujur. Nah, jika kita lihat, ini adalah letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kemudian kita mengenal peta dan kenampakan alamnya. Kenampakan alam yang ada di wilayah Indonesia ini dapat diamati melalui peta. Kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol. Kita dapat menemukan beberapa simbol seperti gunung berapi, gunung tidak berapi, sungai dan laut pada peta. Dan juga kalau nanti anak-anak Bapak membuka peta, maka di dalam peta itu terdapat banyak warna. Salah satu tujuan warna pada peta itu untuk membedakan ketinggian dan kondisi wilayahnya. Nah, warna hijau itu biasa digunakan untuk dataran rendah, sedangkan kuning untuk dataran tinggi dan coklat untuk pegunungan. Sementara itu warna biru digunakan untuk wilayah perairan. Kemudian kita lihat tadi ini adalah warna pada peta. Yang warna hijau ini tadi kan dataran rendah, kuning itu dataran tinggi dan coklat. Coklat ini seperti di Irian Jaya itu pegunungan. Kemudian yang biru ini adalah perairan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang denah. Mungkin anak-anak Bapak pernah lihat denah ini di suatu bangunan atau di suatu daerah ya. Nah, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi letak suatu tempat. Denah berguna untuk mencari letak suatu tempat. Nah, ini yang dapat memudahkan kita kalau mencari suatu lokasi yang sangat besar atau sangat luas. Nah, denah dibagi menjadi dua macam, yaitu denah letak bangunan dan denah letak ruangan. Nah, kemudian kita lihat denah letak bangunan ini menunjukkan letak suatu bangunan pada suatu lingkungan tertentu. Contohnya itu denah lingkungan sekolah dan denah lingkungan kantor. Nah, ini contoh salah satu denah bangunan rumah ya. Dan kemudian kita masuk ke peta. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Berdasarkan isinya, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta khusus ini disebut juga dengan peta tematik. Nah, kita lihat peta umum. Peta jenis ini memberikan gambaran umum atau kenampakan yang bersifat umum pada suatu daerah. Contoh peta umum apa saja? Yaitu peta sungai, serta peta daerah kecamatan dan kabupaten kota. Sedangkan peta khusus atau tematik yaitu peta yang menggambarkan kenampakan khusus pada daerah tertentu. Contoh peta khusus apa saja? Yaitu peta pariwisata, peta tambang, dan peta kependudukan. Kita lanjut, ini adalah salah satu peta khusus atau peta tematik ya, peta jalan raya. Kemudian peta pariwisata juga ini termasuk peta tematik. Nah, sekarang kita beralih ke kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Mungkin anak-anak Bapak bisa baca di sini. Kita sudah mengetahui kondisi geografis Indonesia melalui peta sebelumnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 16.056 pulau yang sudah terdaftar di PBB. Nah, pulau-pulau tersebut ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Setiap pulau memiliki kondisi geografis yang berbeda. Kali ini kita akan mengenal kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, ini adalah gambar pulau-pulau besar yang terdapat di Indonesia, yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Nah, untuk selanjutnya anak Bapak bisa melihat video berikut ini tentang kondisi geografis negara Indonesia. Nah, nanti setelah ini anak-anak Bapak akan diberikan tugas ya, kalau ada tugas nanti dari gurunya, dan anak-anak Bapak dapat
Dan anak-anak Bapak dapat mengulangi kembali video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya, dapat untuk anak-anak Bapak untuk kedepannya. Kalau tidak paham boleh dibaca materinya kembali, kemudian diulangi videonya. Oke, mungkin itu dari Bapak. Selamat menyaksikan video berikutnya tentang letak geografis, kondisi geografis negara Indonesia. Oke, sampai jumpa anak-anak Bapak semuanya. Bapak sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.